Welcome back um, di channel yang mencerahkan Anda. Saya beritahu untuk waspada di minggu depan. Jadi malam 9 Juli waktu Amerika, di Indonesia malam. Jadi dampaknya nanti tanggal 10 Juli 2025 kita akan lihat bahwa bursa saham Indonesia akan merah merona, akan hancur-hancuran. Karena disitulah Donald Trump setelah dia mengirim surat cinta mulai Jumat kemarin, nah tanggal 9 Juli nanti malam, dia akan mengumumkan negara-negara mana yang akan dikenakan tarif yang tinggi. Mungkin kita Indonesia akan kena dampaknya, akan diberikan tarif yang tinggi. Tarif barang yang ekspor ke Amerika, jadi impor ke Amerika dikenakan tarif tinggi. Hal ini punya dampak buruk terhadap ekonomi Indonesia. Ya, inflasi akan tinggi. Ya, kita akan dolar akan kembali naik. Dan program Donald Trump yang sudah diresmikan, disetujui oleh Senat, ya, voting kemarin, dan dia sudah tanda tangan pada tanggal 4 Juli 2025 tentang program dia yaitu Big Beautiful Bill, ya. Itu nantinya program yang terbesar adalah tentang anggaran militer. Dan dia sudah melobi Uni Eropa untuk melakukan hal yang sama. Untuk dalam tahun ini harus berbesar anggaran belanja pertahanan. Maka dampaknya ini adalah mereka sudah mengaturnya untuk terjadi perang besar di tahun 2025. Ya. Harga minyak akan kembali terkerek naik, sudah pasti, karena perangnya itu akan difokuskan di bagaimana untuk menjatuhkan rezim Ayatullah Ali Khamenei. Itu sudah pasti. Setelah selesai gencatan senjata ini. Jadi nanti mungkin akhir Juli ini terjadi perang besar. Atau mungkin tidak nyampe lagi bulan akhir Juli sudah terjadi perang besar. Dan Agustus 2025 akan terjadi krisis keuangan. Kejatuhan krisis keuangan terbesar sepanjang sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua dan setelah krisis subprime mortgage Amerika pada tahun 2008. Bulan Agustus 2025 ini adalah krisis terbesar. Kenapa bisa Anda tahu seperti itu? Pertanyaannya. Ya, karena memang the history repeat itself. Kondisi harga minyak ini harus naik tinggi. Harga minyak itu harus naik. Karena perang itu pasti terjadi. Harga minyak akan kembali menembus 147, tembus ya, harga tertinggi waktu tahun 2008. Ya. Harga minyak akan harus menembus 147 US dollar per barel. Supaya ada kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Setelah itu harga minyak akan drop lagi. Begitulah skenario. Ya. Hanya di channel inilah yang bisa menjelaskan sedetailnya. Anda tercerahkan di sini. Jadi kalau harga minyak itu sudah melebihi dari 82, ya kita kan subsidi. Batas APBN kita kan untuk harga minyak itu dipatok 82 US dollar per barel. Jadi kalau harga minyak udah 90, apalagi udah 100 lebih, maka kita betul-betul akan kesulitan keuangannya. APBN kita akan jebol di sini. Ya. Inflasi pasti tinggi. Negara akan kesulitan keuangan di sini. Ya, berarti apa? Kekisruhan akan terjadi di Republik ini. Ya. Ya, ini kenapa saya harus katakan gini? Karena patokannya harga minyak. Ujungnya adalah harga minyak. Karena harga energi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap aktivitas produksi industri. Ini sangat penting. Ini dasarnya. Perlu Anda tahu. Nggak usah cerita banyak-banyak deh. Pokoknya harga minyak kalau naik, udah ekonomi hancur. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Negara maju pun kena dampaknya, Amerika pun kena. Inflasinya tinggi. Ya. Kena dampaknya.
Apalagi negara yang tidak masih mengimpor minyak lebih besar, itu kena dampaknya. Ya di sini nanti harga emas LM Antam akan naik ya. Kalau lihat kondisi kayak begini, Anda itu jangan gimana ya, tenang saja, santai, ya, duduk manis, lihat keadaan, tidak melakukan sesuatu. Anda harus tahu bahwa dunia ini mau di-reset ulang. Ada suatu, ya kalau orang-orang yang di luar sana ngomongnya konspirasi, tapi sebenarnya mereka lagi menyusun, meriset ulang. Karena ada satu teknologi yang akan digunakan setelahnya, setelah ada kehancuran besar ini, yaitu teknologi AI. Ya. Karena mereka melihat bahwa sekarang itu banyak pemborosan. Mereka mau melakukan efisiensi. Efisiensi dari mana? Dari efisiensi tenaga kerja. Mau usaha kecil maupun besar, merasa bahwa banyak tenaga kerja itu sangat membuat pemborosan. Perusahaan tidak mendapatkan laba yang cukup tinggi. Ya, jangan Anda bangga bekerja di kantor sekarang. Anda senang-senang gitu loh. Nggak mencari penghasilan lain, tambahan. Ya, side job. Anda hanya duduk manis. Ya, Anda melihat keadaan ini, Anda pikir, wah Indonesia mah aman-aman aja. Kita mah tetap lapangan kerja banyak. Ya. Sekarang kantor saya, perusahaan saya nggak mungkin bangkrut. Ya, berjalan terus. Ya, harga barang masih murah kok, saya bisa makan kok. Saya makan Indomie, murah. Ya begitu. Jadi Anda, di sini saya lihat banyak sekali orang Indonesia ini santai. Leha-leha, nggak mau cari satu peluang usaha. Maunya duduk manis santai, main judol. Main judol ya. Apalagi ya, main TikTok. Tapi bukan untuk bisnis. Mereka gunakan untuk buang-buang waktu sia-sia. Instagram atau yang lainnya. Atau masuk ke tempat tempat yang terbuai mimpi ya, kayak kripto, Bitcoin, itu mah nanti akan saya bahas di sesi berikutnya karena inilah saatnya akan jatuh menjadi nol. Maka Anda yang investasi di situ yang seperti si pungut merindukan bulan akan ketemu bulannya di dasar lautan. Ya, Anda akan nyungsep bersama-sama dengan mimpi Anda itu karena uang Anda akan ludes habis. Sinilah saya berikan peluang kepada Anda. Ya, sudah berapa kali capek saya ngomong. Anda segera harus hubungi saya. Karena tadi yang saya katakan bahwa dunia ini akan hancur. Ya, akan hancur. Mungkin hancur dengan perang. Karena kalau Amerika itu menghancurkan Iran, pasti yang tadinya mereka anggap itu sepele, mereka sudah damai ya, karena Donald Trump tarik ulur ya. Dia itu kan maunya ada negosiasi. Kalau ternyata Iran tidak negosiasi ya harus dihancurkan. Perang. Gitu loh. Dia harus menguasai Iran karena dia sudah kembali lagi ke energi fosil. Dia harus bagaimana mendapatkan volume barang yang banyak. Ya itu di Iran harus dikuasai. Supaya jangan sampai Cina menguasai Iran. Kalau Cina menguasai Iran, Cina yang akan dominan ekonominya. Begitu ya. Jangan terlalu banyak bahas begini nanti yang sana tidak suka. Ya begitu seperti itu. Jadi itu namanya perang dagang. Perang dagang ujungnya ya larinya ke Iran juga harus dikuasai. Itu namanya perang dagang. Supaya apa? Supaya Amerika menjadi penguasa lagi, hegemoni. Ini Trump ini luar biasa otaknya, cerdas, sangat cerdas. Jangan main-main sama Trump. Dia sudah orangnya udah planning ya. Jadi selama beberapa tahun dia periode pertama terus dia tidak jadi presiden lagi, itu dia sudah merancang strategi-strategi yang akan dilakukan nanti setelah kalau dia jabat kedua kali. Dan itu dia lakukan secara sistematis. Bagaimana dia melakukannya, dia tarik urut. Ya, bagaimana dia buka itu perang tarif, dia tarik lagi. Dia menunggu siapa-siapa yang negosiasi. Ternyata ada sebagian negara saja yang dia negosiasi, yang lain tidak. Dia lakukan lagi selama 3 bulan jeda waktu itu. Begitupun juga dengan perang yang kemarin yang sebenarnya mereka kalau mau saat itu jatuhkan rezim Iran, rezim Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei itu bisa tambah 1 minggu lagi selesai. Tapi kenapa dia berhenti dan tarik ulur? Ada sesuatu yang dia menunggu negosiasi. Tetapi kalau itu tidak terjadi maka
Rezim itu akan runtuh. Dan itu memicu perang besar. Rusia akan tidak terima, mungkin Cina ya, karena masih banyak duit ya, mungkin akan bereaksi. Dan itu membuat harga minyak akan naik tinggi. Tembus 150 US dollar per barel. Maka disitulah kehancuran semuanya. Cina juga ikut hancur. Amerika juga nggak apa-apa. Tapi Amerika hancur langsung naik ekonominya. Membuat semuanya masuk ke jurang rame-rame. Baru di-reset ulang lagi. Nah, di-reset ulang itu, nah kalau Anda di sini, di negeri ini, saya udah kasih peluang, Anda duduk manis, nggak mau ambil peluang itu. Anda nanti di PHK semuanya. Nggak ada lagi pakai tenaga kerja. Pakai robot-robot AI semuanya. Manusia nggak dipakai lagi. Jangan Anda bangga, jangan Anda sok, Anda merasa aman. Anda nggak dipakai lagi kerja. Ngapain pemborosan? Orang Anda datang duduk di kantor cuma main HP, kerja kagak. Anda habiskan waktu lebih banyak main HP daripada kerja di kantor. Emangnya bos punya perusahaan itu nggak lihat di CCTV? Kita kalau pakai tenaga kerja yang tidak produktif seperti ini, itu namanya pemborosan. Semuanya sekarang lagi punya rencana efisiensi. Amerika, Trump melakukan efisiensi, itu akan diikuti oleh semua negara di dunia, sampai dengan kita juga. Nanti kita dengan pemborosan begitu banyak kabinet, nanti pada saat itu ekonomi runtuh baru sadar, wah ini terlalu pemborosan. Semua itu ujung-ujungnya akan lari ke yang satu, efisiensi. Memang sengaja dibikin begitu supaya, karena mereka sudah siapin, kalau perusahaan mau eksis dari efisiensi, robot AI yang digunakan. Lebih murah, nggak rewel, nggak demo, minta naik gaji dan segala macam. Anda itu nggak mikir ke sana, ya, nggak mikir ke sana ke depannya, karena robot AI sudah bisa melakukan kegiatan yang apa itu orang bilang yang yang tiap hari begitu terus kegiatannya, seperti itu yang tidak bisa dirubah-rubah, yang konsisten kerja seperti itu. Rutinitas yang sudah menjadi rutinitas itu dilakukan saja sama robot. Lebih efisien. Sekali investasi beli robot misalnya 100 juta, 1 miliar, nggak perlu lagi gaji dia setiap bulan. Nggak perlu ada kena apa namanya itu, kalau dia berhenti kerja harus bayar pesangon dan segala macam. Nggak rewel, nggak makan hati. Kalau lihat dia nggak kerja, orang sudah digaji tapi kerjanya main HP. Apa nggak makan hati bosnya? Lihat seperti itu. Yang dapat gaji ini kagak peduli. Saya dulu orang kerja kantoran. Gitu loh. Kerja curi-curi waktu. Ya, ke sana kemari, yang penting tiap bulan dapat gaji. Anda nggak mikir ke sana. Anda pikir seorang yang punya usaha nggak mikir seperti itu. Kedepannya nggak ada lagi. Dipangkas semuanya. Kalau bisa semua pakai robot AI. Anda kehilangan lapangan kerja. Gitu loh. Mikir ke sana, mikir jauh ke depan. Jangan mengandalkan pekerjaan di kantor. Oke, nggak apa-apa. Anda kalau yakin dan percaya perusahaan Anda harus tahu, krisis subprime mortgage tahun 2008. Banyak orang di Amerika, ya, buka mata besok pagi perusahaannya udah bangkrut. Dia nggak tahu, nggak ada isu-isu desa-desus perusahaannya bangkrut, tiba-tiba aja. Gara-gara kasus Lehman Brothers hancur, bursa saham drop, besok 2-3 hari perusahaannya bangkrut. Dia kehilangan pekerjaan. Nah, kalau di Indonesia kasusnya sama. Waktu tahun 1997-1998, saya lihat saksi mata, banyak usaha gulung tikar, banyak PHK terjadi. Orang yang tadinya lagi senang-senangnya, nyicil rumah segala macam, besoknya nggak bisa bikin apa-apa, dia perusahaannya tutup, dia kena PHK. Nah, Anda masih duduk manis gitu loh, nggak melakukan apa-apa. Kita ini harus terus berusaha terus mengayuh seperti orang naik sepeda. Jangan statis, jangan berhenti saja. Nyaman, ngayuh sepeda terus supaya melaju. Sepeda Anda itu berjalan. Kalau Anda berhenti ngayuh sepeda, Anda langsung jatuh. Coba Anda buktikan teori ini. Sepeda itu tetap harus ngayuh terus supaya Anda berjalan. Kalau Anda berhenti ngayuh sepeda, Anda jatuh.
Begitupun dengan kehidupan. Begitupun juga kalau Anda di lautan, Anda tetap gerakan kaki Anda. Kalau nggak Anda tenggelam, Anda harus bergerak terus. Ada peluang Anda harus ambil. Paling nggak Anda harus tahu. Anda harus tanya peluangnya seperti apa. Anda harus berani mencoba. Bukan Anda yakin dan percaya dengan pegangan Anda di kantor saja. Itu mah tidak aman. Jangan Anda pikir itu aman. Pemerintah saja bisa efisiensi, apalagi perusahaan swasta. Dan Anda punya ancaman besar. Ancaman besar adalah kerjaan Anda akan diganti dengan robot. Dan robot lebih efisien, lebih bagus kerjanya, nggak bikin pusing perusahaan. Kalau pakai manusia, makan hati. Robot nggak pernah main media sosial. Buang waktu di saat kerja. Kalau manusia bisa. Pekerjaan ditunda-tunda. Alasan sakit, robot nggak pernah sakit. Kalau manusia nggak sakit, bikin surat dokter sakit. Bosnya ditipu-tipu. Itu banyak terjadi. Jadi besok-besok model-model seperti itu nggak bakalan dipakai lagi. Mereka akan efisiensi semuanya. Anda harus ingat kata-kata saya ini. Mungkin ini belum terjadi. Tapi 5 atau 10 tahun ke depan sudah ada efisiensi. Semuanya sampai di Indonesia pun pakai AI. Memang beli robot AI mahal, tetapi itu untuk jangka panjang. Lebih efisien daripada pakai manusia. Karena robot AI nggak pernah bayar pesangon. Nggak pernah demo-demo. Terus bagaimana dengan kita nanti, nasib kita? Kalau semua pakai AI. Makanya itu Anda harus punya bisnis. Satu jalan solusi keluar adalah Anda punya bisnis. Bisnis apa? Kalau Anda nggak punya modal, ya Anda mulai dengan bisnis yang kecil. Bisnis yang kecil yang mana yang bagus adalah bisnis yang punya sistem. Sudah jalan. Artinya saling mendukung. Anda tidak perlu mencoba-coba lagi dengan sistem sendiri. Sistem yang sudah ada dan Anda tidak perlu keluar modal besar untuk investasi. Itu yang paling penting poinnya. Administrasi keuangannya sudah dihandle, Anda tidak perlu punya banyak karyawan. Karena semua itu nanti ke depannya butuh efisiensi. Makanya saya berikan kepada Anda bisnis franchise adalah bisnis yang Anda sudah punya efisiensi. Anda tidak perlu admin, Anda tidak perlu bagian keuangan, Anda tidak perlu sekretaris segala macam yang ngurus pengiriman barang, dropship segala macam. Itu sudah dihandle oleh kantor pusat. Yaitu bisnis franchise. Coba Anda pikir. Pakai logika. Untung di Anda. Kita yang repot. Pusing ngurusin ini. Yang sebentar lagi berhenti ganti, gonta-ganti. Kerjanya malas, apa segala macam. Investasi besar. Anda cuma 1 juta. Anda beli franchise itu, Anda sudah beli sistemnya. Kalau Anda mengatakan 1 juta dapat sistem, dapat barangnya, sudah disediakan kepada Anda. Karena Anda punya bisnis, itu tuh Anda sudah dapat toko online. Toko online sudah tersedia. Ada barang yang kita punya, Anda juga punya, sama. Anda tidak perlu karyawan, kita sudah, urusan Anda itu di backup, diatur kita. Urusan toko Anda. Kalau franchise yang lain, Anda urus sendiri. Anda cari karyawan sendiri. Anda stok barang juga. Anda sewa tempat sendiri. Anda lakukan sendiri. Pengiriman barangnya. Itu sangat rumit, repot. Ini Anda cukup dengan modal 1 juta. Coba Anda pikir. Tarik nafas panjang, Anda tenang, Anda pikir. Ini udah sangat mudah untuk Anda. Cuma 1 juta. Anda nggak perlu repot-repot segala macam. Kok Anda nggak mau? Ini yang gue heran. Gue udah bilang, gue udah bikin ini bisnis paling bagus untuk Anda. Udah paling bagus. Nggak ada lagi yang bisa tandingin sistem kayak begini. Kok Anda nggak mau? Masih mikir. Heran, Anda maunya apa? Maunya kerja keras, capek-capek. Orang Anda malas kok. Orang Anda malas, kita bikin sistem supaya orang malas seperti Anda itu bisa langsung ngegas jalan, tinggal cuap-cuap promosi.
Nah, kalau Anda punya bisnis, Anda tidak mau promosi, hanya cuap-cuap aja, Anda promosi aja nggak mau. Jadi Anda mau seperti apa? Anda mau duduk manis saja nanti uang jatuh dari langit, maunya seperti itu. Pantasan nanti Anda akan diganti sama robot. Malas, itu kelewatan malasnya. Kalau saya mau bilang. Lah ini bisnis kita sudah bikin, Anda nggak perlu repot lagi investasi besar, nggak perlu beli barang, ya nggak perlu karyawan bayar, Anda nggak perlu sewa tempat, ya. Anda nggak perlu segala macam, cukup promosi. Anda nggak promosi bisnis ini, tetapi Anda itu mempromosi ke tempat lain tanpa sadar. Ada teman Anda tanya ke Anda nanti satu waktu, gue mau beli emas itu di mana ya? Logam LM Antam atau perak, lu ada kenal nggak? Anda kasih tahu. Lu beli aja di butik Antam, di Pegadaian. Anda kasih tahu. Dia pergi ke sana, beli, dibayar ke sana. Anda dapat apa? Anda capek-capek ngomong sia-sia. Kasih tahu sana. Emangnya di sana panggil, lu datang belanja ke gue. Emangnya siapa yang kasih tahu? Ada tanya begitu? Kagak ada. Kecuali yang di Pegadaian, butik Antam atau toko emas yang lain tanya, Bapak datang ke sini belanja, dapat info dari siapa? Oh, dari si Andi. Oh, si Andi mana suruh ke sini, kok mau kasih dia duit komisi? Gak pernah ada seperti itu. Makanya lah itulah Anda harus mikir ke situ. Makanya tujuan saya adalah membantu Anda supaya kita ini dalam hidup kita. Anda bilang Anda nggak bisa promosi, tanpa sadar Anda itu promosi ke orang lain. Setiap hari Anda lakukan. Coba Anda ingat dalam diri Anda. Dalam satu hari ini pasti ada orang nanya, kalau mau beli kunci ini di mana? Beli kalau motor gua rusak ini, beli ini di mana? Beli ini di mana? Di mana? Di mana? Pasti ada yang nanya Anda dan Anda mempromosikan toko-toko lain. Emangnya teman Anda belanja ke sana Anda dapat apa? Nggak ada. Itu apa? Anda sudah melakukan promosi Anda tanpa sadar. Jam makan siang, ada teman Anda tanya, saya kasih tahu ini realita yang fakta yang terjadi. Realitas ya. Anda bilang Anda tidak bisa promosi, alasan Anda karena Anda malas, padahal Anda mempromosikan. Yuk kita makan siang di mana? Di situ aja deh, sotonya enak. Atau di situ, makanannya enak. Anda mempromosikan warung itu tanpa sadar. Restoran itu Anda promosikan tanpa sadar. Anda dan teman-teman Anda makan ke sana. Emangnya restoran Anda, terima kasih aja kagak. Persetan pergi, udah makan, bayar. Apalagi dia bilang, mohon maaf, kalian rame-rame datang sini, siapa yang promosi? Gak ada seperti itu. Itu Anda sudah melakukan itu, tapi Anda nggak sadar. Sedangkan jalankan bisnis ini, Anda punya bisnis sendiri, Anda beli franchise sendiri. Anda bilang Anda nggak bisa promosi. Anda ini adalah manusia yang, kalau Anda bicara seperti itu, Anda itu kalah sama robot, AI. Benar-benar mental Anda itu mental apa? Manusia apa seperti itu? Derajat Anda itu kalah, skill Anda itu sama robot AI, saya kasih tahu. Orang tiap hari kita promosi kok. Ini bisnis yang paling gampang. Tinggal promosi ke orang lain aja. Malu. Malas. Bagaimana Anda mau maju? Anda itu punya toko besar, toko emas. Coba Anda pikir, untuk investasi toko emas itu butuh modal berapa? Anda harus beli semua emas itu. Punya uang Anda beli emas itu, semuanya. Terus, Anda harus bikin etalasinya, tokonya, itu investasi semuanya. Karyawan, sistem. Mentang-mentang ini kita bikin beli franchise cuma 1 juta. Ini adalah saya menolong Anda. Membantu Anda supaya semua orang bisa mendapatkan bisnis ini. Dan Anda bisa dapat manfaat dari bisnis ini. Selain Anda menjual barangnya, karena memang ini jual LM Antam, kalau misalnya tidak ada dapat penjualan, Anda bisa menjual konsep bisnis ini. Anda bisa menjual franchise ini kepada teman-teman Anda. Disitulah Anda dapatkan referral. Bagi hasil 50%. Orang yang punya uang 1 juta itu banyak banget di seluruh Indonesia daripada uang 100 miliar 1 M.
atau 10 juta. Uang 1 juta tuh semua orang punya. Nah, potensi Anda besar di sini untuk dapatkan menjalankan bisnis ini. Coba Anda pikir. Ini peluang. Terus masih bengong aja. Nggak nyambung gitu loh. Saya bicara ini nggak nyambung. Kalau Anda nggak nyambung, berarti memang ada masalah dengan gizi. Anda perlu program MBG. Ya, kalau saya ngomong ini nggak masuk logika Anda. Dan yang kedua, mungkin Anda malas. Itu aja, sudah nggak ada yang lain gitu loh. Mau apa lagi? Orang ini bukan modal, kecuali ini modalnya 100 juta. Nah, bisa alasan Anda nggak punya uang. Kalau 1 juta ini sudah dihitung, itu semua orang punya uang 1 juta. Tapi kenapa Anda tidak menjalankan bisnis ini? Saya jelasin panjang lebarin, Anda tidak ada feedback dari Anda. Mungkin Anda kurang gizi. Jadi Anda tidak nyambung, otak Anda nggak encer. Terus terang saya harus ngomong kayak begini. Karena nggak, kayaknya Anda kayak orang yang hilang konsentrasi, pikirannya nggak masuk gitu. Yang kedua, memang dasarnya malas. Itu aja sudah, nggak ada yang lain. Tapi kalau Anda nyambung dengan apa yang saya bicarakan ini, Anda ingin memperbaiki diri Anda, mendapatkan peluang bisnis yang luar biasa, Anda hubungi saya di 0813 9846 9746. Saya ulang sekali lagi, 0813 9846 9746. Atau ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini. Ambil peluang ini. Karena peluang ini sangat murah. Franchise yang paling murah sejagat raya. Ya, Anda tahu sendiri ya, Anda punya butik emas, toko emas. Hanya dengan 1 juta. Anda sudah dapatkan semuanya. Semua kita ngatur buat Anda. Tinggal promosi saja. Tugas Anda. Ya, Anda punya bisnis, ya urusan Anda. Promosi Anda nggak promosi pun, toko itu tetap melekat di Anda sampai selama-lamanya, sampai seumur hidup Anda. Anda sudah punya toko itu. Nggak ada ruginya. Toko itu tetap jalan Anda, milik Anda. 10 tahun baru Anda jalanin, ya nggak apa-apa. Toko itu tetap ada, nggak hilang. Tetapi di bisnis-bisnis yang lain belum tentu. Multi level marketing, 1 tahun nggak aktif, hilang, hangus. Daftar baru lagi, bayar lagi. Itu yang terjadi. Sebegitu bagusnya, tapi Anda tidak indahkan peluang bisnis ini. Saya nggak tahu Anda itu siapa. Orang seperti apa, punya pikiran seperti apa. Oke, kalau Anda tidak berminat dengan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini, video ini jangan sampai di Anda ada. Jangan stop cukup di Anda, tapi Anda sebarkan kepada orang lain. Anda berikan informasi ini kepada orang lain. Karena orang lain itu berdoa setiap hari untuk mendapatkan solusi buat hidup dia, untuk mendapatkan satu peluang bisnis jalan yang murah. Nah, ini mungkin cocok untuk dia. Berikanlah, sebarkan kepada orang lain. Kalau Anda tidak berminat, jangan sampai di Anda stop, tapi Anda harus sebarkan kepada orang lain. Sukses untuk Anda.